Cerita kali ini disponsori oleh JK Channel. Pastikan pintu terkunci dan jangan menoleh ke belakang. Duduklah, tapi jangan terlalu nyaman, karena bayangan di sudut ruangan mungkin mulai bergerak. Angin berhembus kencang, tetapi tidak bisa memadamkan nyala api ini. Artinya, ceritanya akan segera dimulai. Bisikan dari dunia lain semakin jelas menyebut namamu dalam nada yang tak manusiawi. Tik tik tik, bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting. Akhirnya hujannya reda juga. Aduh, si Laras malah hujan-hujanan. Udah dibilang tunggu hujannya reda, malah nerobos tuh anak. Hah? Ini ada apa ya? Rame-rame di depan rumahku. Kok ada polisi, damkar, sama ambulans? Ini ada apa sih? Permisi Pak Mantri. Ini ada apa ya rame-rame di depan rumah saya? Apa ada yang kecelakaan? Iya Bu, itu ada pohon yang tumbang disambar petir, tapi memakan korban. Anak kecil kalau nggak salah ya. Namanya itu Laras. Ya, Laras. Hah? Laras? Enggak mungkin Pak. Enggak, itu bukan Laras Pak. Laras, itu pasti bukan kamu kan? Laras. Laras, jangan tinggalin ibu Laras. Ibu mohon Laras. Nanti ibu tinggal sendirian. Laras, enggak, ini bukan Laras. Laras masih hidup. Laras. Yang sabar ya Bu, ini sudah takdir dari Tuhan. Ibu ikhlasin saja kepergian Laras, supaya Laras bisa pergi dengan tenang. Yang sabar ya Bu. Tapi Bu, cuma Laras satu-satunya anakku. Nanti aku hanya sendirian. Ini nggak bisa, terlalu sulit untuk menerima kenyataannya. Pasti ini hanya mimpi kan? Laras. Kasihan sekali Laras. Laras. Nah, Ima, mulai sekarang kamu adalah anakku dan kamu harus panggil aku ibu ya. Ini rumah kamu yang baru setelah kamu ibu adopsi ke panti asuhan. Gimana? Kamu suka nggak?
Iya Bu, Ima suka kok. Makasih ya Bu karena sudah adopsi Ima jadi anak ibu. Jadi Ima punya orang tua baru dan tempat tinggal yang baru. Makasih ya Bu. Halo? Iya, kami udah sampai beberapa menit yang lalu kok. Hah? Itu apa? Iya, makasih ya. Ayo Ima, kita masuk ke dalam. Ima? Hei Ima, kamu kenapa tadi malah bengong gitu sih? Ada apa ha? Coba cerita sama ibu. Nggak ada apa-apa kok Bu. Ayo Bu, kita masuk aja. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting. Ibu nyanyi lagu anak-anak untuk siapa? Kebun basah semua. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Bu, ibu nyanyi untuk siapa? Bukan untuk siapa-siapa kok. Kebetulan ibu suka dengan lagu itu, apalagi dinyanyikan saat hujan gini. Rasanya kayak ada yang hadir di sini saat ibu nyanyi lagu itu. Oh gitu ya, Ima juga suka dengar lagu itu. Saat di panti biasanya kalau hujan gini Ima dan teman-teman suka nyanyi lagu itu. Hujannya dari tadi sore sampai sekarang belum reda-reda juga. Itu siapa? Lari-lari yang tiba-tiba hilang. Bu, Ibu, tadi Ima lihat anak kecil berlarian sambil hujan-hujanan, terus menghilang. Itu manusia atau bukan, Bu? Ima takut, Bu. Udah, pasti kamu kecapean, jadi suka halusinasi. Kamu istirahat aja ya. Mungkin gitu ya, Bu. Ya udah, Ima istirahat dulu ya. Tapi kalau dipikir-pikir, itu bukan halusinasi Ima. Tadi jelas-jelas Ima lihat dia berlarian sambil hujan-hujanan. Kok Ima masih pikirin itu sih? Tidur aja deh. Siapa yang ketuk jendela Ima malam-malam gini? Nggak ada siapa-siapa. Mungkin ada orang iseng yang ketuk jendela Ima.
Ima, kamu kenapa bisa kayak gini? Ima. Dok, gimana dengan keadaan anak saya? Apa ada yang salah dengan kesehatannya? Setelah saya melakukan pemeriksaan, tidak ada sama sekali penyakit yang dialami Ima. Semua kondisi tubuh Ima baik-baik saja. Mungkin karena dia sering kecapean, jadi Ima pingsan. Tapi benar kan dok, Ima tidak ada penyakitnya sama sekali. Anakku baik-baik saja kan? Iya benar Bu, nggak ada penyakitnya kok. Ima, sebenarnya kamu kenapa? Ya sudah, kalau begitu saya permisi dulu ya. Kalau ada apa-apa dengan Ima hubungi saya lagi ya. Iya silakan, terima kasih banyak ya dok. Sama-sama, mari Bu, Pak. Bu, saya mau bicara sebentar sama Ibu, boleh kan? Bicara apa Pak Retno? Ada sesuatu yang saya mau kasih tahu sama Ibu. Ayo. Pak Retno mau bicara apa? Jadi gini Bu, Hah? Kenapa Ima ada di luar? Bukannya Ima pingsan di dalam ya? Anak kecil itu kenapa hujan-hujanan? Tunggu. Kayaknya Ima pernah lihat anak itu. Oh iya, waktu tadi malam. Apa Ima dibawa untuk melihat masa lalunya? Hei, jangan lari-larian. Nanti kamu jatuh loh. Kok dia nggak bisa dengar Ima? Hei, awas ada petir. Awas, jangan ke situ ada petir. Aduh, kasihan dia. Hah? Papa itu sedang apa? Tunggu. Ini kan tanda yang ada di depan rumah. Ternyata bapak ini yang pasang. semoga dengan tanda ini setelah Ibu Ratma sadar, dia masih bisa mengingat apa yang sudah terjadi. Hah? Berarti tanda ini untuk mengingatkan ibu buat anak perempuan itu yang tertimpa pohon. Berarti sosok yang Ima lihat pertama kali dan yang di malam hari itu adalah sosok hantu anak perempuan itu. Apa jangan-jangan itu adalah anak kandung ibu yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu? Hah? Apa-apaan maksud mimpi itu? Hah? Jadi begitu Bu ceritanya. Coba Ibu ingat baik-baik apa yang terjadi 4 tahun yang lalu. Aku sakit banget. Laras, ibu macam apa aku ini? Lebih baik aku yang mati saja daripada anakku. Tuhan, maafkan hambamu ini yang tidak bisa menjaga titipanmu. Maafin Ibu Laras. Ibu tidak bisa menjagamu dengan baik. Ibu belum bisa membahagiakan kamu. Maafin Ibu Laras. Udah Bu, nggak boleh ngomong gitu. Ini bukan salah Ibu. Ini semua sudah takdir dari Tuhan. Udah ya Bu. Aku sudah gak mampu, Bu. Sakit kepalaku. Sakit. Aku. Hah? Bu Ratma, bangun Bu. Ibu. Bapak, ayo bantuin angkat Bu Ratma, kasihan. Ayo antar ke rumah sakit aja. Cepat Pak.
Jadi bagaimana keadaan Ibu Ratma, Dok? Baik-baik saja kan? Bapak keluarganya? Iya, Dok, bisa dibilang begitu. Jadi gini, Pak. Pasien mengalami drop yang sangat berat sehingga membuatnya koma. Mungkin jika tidak langsung segera dilarikan ke rumah sakit, nyawa pasien tidak bisa tertolong. Kemungkinan kalau pasien sadar, ingatannya akan hilang, tapi tidak sepenuhnya. Hah, aku ingat semuanya. Laras, ya, Laras, anakku yang sudah meninggal secara tidak wajar 4 tahun yang lalu disebabkan tertimpa pohon. Maafin ibu, Laras. Selama ini ingatan ibu tidak baik-baik saja. Iya, Laras, anakmu yang sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Syukurlah ibu sudah mengingatnya. Kalau begitu, nanti sore kita ke makamnya Laras ya. Iya, Pak, nanti antarin saya ke makamnya Laras ya. Makasih banyak, Pak. Mungkin jika Bapak tidak menceritakannya semua, pasti saya terus-terusan akan lupa. Sama-sama, Bu. Hah? Ima, kamu sudah sadar? Ima, kamu sudah sadar ya? Ayo kemari. Iya, Bu. Sebenarnya semalam kamu kenapa? Kok bisa pingsan? Iya, kamu kenapa, Nak? Apa ada sesuatu yang kamu lihat? Coba cerita. Hah? Jadi semalam Ima lihat sosok Laras. Yang Ima lihat itu ternyata bukan halusinasi Ima, tapi itu memang Ima lihat sosok Laras itu berlarian hujan-hujanan sambil tertawa. Setelah Ima beritahu ibu tentang sosok Laras itu, Ima langsung bergegas tidur. Nah, di situ jendela kamar Ima diketok, tapi setelah Ima cek, gak ada siapa-siapa. Dan tiba-tiba Laras muncul di depan Ima dengan kaget. Hingga di situ Ima pingsan. Kenapa Ima bisa katakan itu adalah Laras? Karena Ima tidak sengaja mendengar sebagian pembicaraan ibu dan Pak Retno yang menceritakan tentang Laras. Dan Ima kaget. Kenapa ceritanya bisa sama dengan mimpi Ima tentang seorang anak perempuan itu. Dan ternyata anak itu namanya Laras dan adalah anak kandung pertama ibu. Waktu Ima pingsan, Ima mimpi dan dibawa untuk lihat apa yang sebenarnya sudah terjadi dengan Laras. Nah, setelah kepergian Laras, Ima lihat Bapak lagi buat sesuatu yang di depan itu dan mengatakan, semoga dengan tanda ini, setelah Ibu Ratma sadar, dia masih bisa mengingat apa yang sudah terjadi. Nah, setelah itu, Ima sadar dan bergegas bangun untuk mencari ibu. Hah? Jadi kamu sudah tahu semuanya tentang Laras? Iya, waktu itu Bapak yang pasang tanda itu untuk ibu kamu, supaya dia masih bisa mengingat Laras. Tapi ternyata ibu kamu sudah tidak mengingatnya sama sekali. Tapi syukurlah, saat ini ingatan ibu kamu sudah normal lagi. Oh, begitu. Iya, Bu. Ima sudah tahu semuanya apa yang terjadi 4 tahun yang lalu. Sekarang ibu bersyukur masih punya kamu, Ima, yang menemani ibu. Nak, kamu tinggal sendirian di rumah nggak apa-apa ya. Ibu sama Pak Retno mau ziarah ke makam kakak kamu Laras. Iya, Bu, tapi jangan lama pulangnya ya. Iya, nggak lama kok. Kamu baik-baik di rumah ya. Ibu jalan dulu. Iya, Bu, hati-hati ya. Ayo kita pergi. Bye, Ima. Bye. Pak, makamnya Laras di mana? Jauh nggak dari sini? Makam Laras ada di TPU Cherry, jaraknya nggak terlalu jauh kok. Ayo Bu, kita masuk. Ayo. Ini Bu, makamnya Laras. Hah? Laras?
Laras, maafin ibu nak. Ibu baru datang ke sini buat ziarah ke rumah Laras. Maafin ibu nak. Ibu sudah lupa apa yang terjadi sama kamu 4 tahun yang lalu. Dan sekarang ibu baru ingat semuanya. Hati-hati kat jalan. Tengok kereta kiri kanan. Baik, Kak. Akak nak pergi mana? Nak ikut korang lah. Buat apa? Sibuk je. Biarlah akak nak sibuk. Nak jaga korang buat kerja. Jangan curi tulang. Opah suruh ikut. Akak engkau bukan ada kerja pun. Aduh, kok ibu belum balik-balik dari tadi sore sih? Ini kan udah malam. Gak mungkin kan ibu masih ada di makam. Hujannya juga deras banget. Ima takut. Firasat Ima bilang bakal mati lampu nih. Semoga saja lampunya gak mati. Soalnya Ima takut gelap. Apalagi sendirian. Tuh kan, benar lampunya padam. Aduh, Ima takut bu, gelap banget. Sebaiknya Ima cari penerangan terus tidur. Aduh, malah kebelet pipis segala. Tapi gelap banget, Ima gak berani. Oh iya, kata ibu ada senter di lemari itu. Ima bisa pakai buat penerangan ke toilet. Ibu tersenternya di mana ya? Oh, ini ketemu senternya. Tadi siapa yang lewat? Apa itu ibu sudah pulang? Gak ada siapa-siapa. Suara itu. Laras, kamu mau apa? Jangan ganggu Ima, Laras. Ima gak tahu apa-apa. Aduh, sakit. Ada apa ini? Badan Ima gak bisa digerakin. Laras, sangat sakit. Lepasin Ima. Ima gak tahu apa. Tolong lepasin. Tidak, kamu harus mati. Gara-gara kamu ibu sudah melupakan aku. Gara-gara kamu kasih sayang ibu tidak ada lagi untukku. Semuanya hanya untukmu. Tidak, kamu salah, Laras. Sebenarnya ibu hilang ingatan saat kejadian 4 tahun yang lalu yang menimpa kamu. Dia drop berat sampai koma. Dan sekarang dia sudah kembali ingatannya. Saya nggak percaya. Rasakan ini. Mati kau.
Tempat ini mengingatkanku dengan Laras ketika dia pulang hujan-hujanan. Hingga saat itu dia harus pergi untuk selamanya. Bu Ratma kenapa? Kenapa malah bengong gitu? Masih kepikiran tentang Laras ya? Iya Pak, kebetulan di tempat ini saya dan Laras berpisah untuk selamanya. Yang sabar ya Bu. Udah, kan ada Ima yang temanin ibu. Hah? Ima? Kok aku tiba-tiba kepikiran sama Ima? Aku takut terjadi apa-apa sama dia. Apalagi sudah larut malam gini. Hujannya dari tadi belum reda. Aduh, gimana nih Pak? Udah, jangan pikir yang aneh-aneh ya. Ibu yang tenang aja. Gak bakalan terjadi apa-apa sama Ima kok. Hujannya sudah reda. Ayo Pak, kita pulang. Terima kasih banyak ya Pak, sudah antarin saya ke makamnya Laras. Pokoknya kalau Bapak butuh bantuan, saya akan bantuin. Iya, sama-sama Bu, dengan senang hati. Ya sudah, kalau begitu saya langsung masuk ya Pak. Iya Bu, silakan. Hah? Ima, tidak, Ima, kenapa kamu begini lagi? Hah? Ada apa Bu? Ima. Itu kan benar Pak, firasat saya ada yang terjadi dengan Ima Pak. Memang saya adalah ibu paling gak berguna buat anak-anaknya. Dan saya adalah ibu paling tidak becus buat anak-anaknya. Seharusnya ibu tidak mengadopsimu, Nak. Pasti jika ibu tidak mengadopsimu, kamu tidak akan seperti ini. Kamu masih hidup bahagia. Ibu tidak pantas dia maafkan karena ibu adalah orang bersalah dalam menjaga anak. Seharusnya ibu yang mati, bukan kamu, Nak. Nggak boleh ngomong gitu Bu, nggak baik. Ini bukan salah ibu, ini semua sudah takdir dari Tuhan. Lagian kita semua nggak tahu di mana ajal kita menjemput. Saya gagal dalam mengasuh anak yang kedua kalinya. Saya janji tidak akan terulang untuk yang ketiga kalinya. Mulai saat ini saya harus hidup sendiri sampai mati. Jangan maafin Ibu Laras. Ima, Ibu gak berguna buat kalian berdua.